Halo, selamat datang di Bung United. Kembali lagi bersama gue, Brian Samuel. Jadi gue ingin membahas dulu ya tadi match final Piala AFF 2020 antara Indonesia dengan Thailand ya, leg kedua di mana akhirnya Indonesia harus puas bermain imbang dengan Thailand dengan skor 2-2 dan akhirnya memupuskan harapan Indonesia untuk meraih gelar pertama kalinya Piala AFF setelah kalah dengan agregat 6-2 atas timnas Thailand gitu. Dan kalau kita lihat Indonesia kembali merubah susunan pemainnya. Jadi Sinteyong ini akhirnya tidak lagi bermain dengan 5 back ya tadi. Jadi bermain dengan hanya menggunakan 4 back saja. Dan ini kalau kita lihat tadi di babak pertama, dan Indonesia ini berhasil mempertontonkan bagaimana permainan yang semestinya mereka lakukan gitu, dimana mereka akhirnya berani keluar untuk menekan Thailand, menyerang Thailand, tidak memberikan Thailand banyak ruang untuk bisa menguasai bola, tidak membiarkan pemain Thailand ini bisa untuk leluasa memainkan bola dari kaki ke kaki mereka. Dan terbukti bahwa Thailand pun juga sebenarnya sempat merasa kesulitan untuk keluar dari tekanan Indonesia, dan Thailand tidak menciptakan banyak peluang juga ke gawang Indonesia. Dan yang inilah menunjukkan bahwa sebenarnya Thailand ini nggak istimewa sekali, dan kita bisa selevel dengan Thailand sebetulnya gitu. Dan di babak pertama tadi Indonesia menunjukkan bagaimana mereka benar-benar membuat Thailand ini kesulitan, dan akhirnya mereka kan berhasil mencetak 1 gol dari kaki seorang Ricky Kambuaya gitu. Memang bolanya terbentur, itu kesalahan dari kiper Thailand yang gagal mengantisipasi, tapi ya tidak akan terjadi kesalahan itu apabila Ricky Kambuaya ini nggak berani untuk menembak bola itu gitu. Dan ya inilah yang sebenarnya gue sayangkan juga ya, kenapa nggak dari leg pertama Indonesia ini berani untuk bermain menekan Thailand gitu. Karena kan memang terbukti bahwa ketika Indonesia berani menekan Thailand, ya Thailand pun ini juga nggak bisa leluasa gitu, nggak bisa menyerang Indonesia juga, peluangnya nggak sematang di leg pertama tadi gitu. Dan akhirnya Indonesia pun unggul 1-0. Namun ketika memasuki babak kedua juga inilah Indonesia setelah insiden ya sebenarnya yang pemain itu salah seorang pemain Thailand kemudian menyikut pemain Indonesia, dan di situ terjadi protes, sempat clash juga sebentar, dan setelah itu pemain Thailand itu dapat kartu kuning. Dan disayangkannya konsentrasi pemain Indonesia ini buyar gitu. Mereka bermain seperti leg pertama waktu itu gitu. Mereka membiarkan Thailand memegang bola, tidak menekan Thailand, tidak melawan pressing kepada pemain-pemain Thailand. Dan yang akhirnya ya terbukti dari 2 gol cepat dari Thailand ini yang kemudian membuat posisi Indonesia semakin sulit. 2 gol sebenarnya yang nggak perlu ya, karena murni menurunnya konsentrasi dari pemain Indonesia itu sendiri gitu. Dan ya inilah yang disayangkan, sempat meruntuhkan juga mental Indonesia. Namun Indonesia juga untungnya anak-anak muda ini bisa kembali bangkit lagi dan bisa mencetak 1 gol dari kaki Egy Maulana Fikri gitu, dan membuat skor menjadi 2-2 gitu. Secara overall ya Indonesia di leg kedua ini jauh lebih baik daripada apa yang ditampilkan di leg pertama gitu. Tapi ya nasi sudah menjadi bubur dan semuanya udah terjadi. Iya, kita hanya bisa berharap ya agar ya pasukan muda Sinteyong ini kemudian bisa belajar lah dari pengalaman mereka untuk ya inilah memang kompetisi sesungguhnya gitu. Dan ini rata-rata dari mereka baru merasakan final ini sekali gitu. Dan inilah pengalaman yang sangat berharga untuk mereka ke depannya sebagai pemain sepak bola gitu. Dan yang diharapkan adalah ya mereka bisa memperbaiki lagi kualitas passing mereka, kualitas kontrol mereka, bagaimana tidak tergesa-gesa ketika memegang bola, berani untuk melakukan tekanan kepada lawan yang sebenarnya lawannya nggak yang sebenarnya lawannya seimbang gitu, nggak spesial banget gitu. Dan inilah mengatasi kegugupan dengan mental dan pengalaman itu yang kemudian diharapkan dari pemain-pemain ini untuk kemudian bisa berjaya lah di kompetisi selanjutnya, yaitu kalau nggak salah ada kualifikasi Piala Asia ya untuk Indonesia sendiri gitu. Dan tapi terbukti lah buat gue memang Sinteyong ini adalah seorang pelatih yang layak dipertahankan, bagaimana dia
membenahi sisi demi sisi permainan timnas Indonesia, mulai dari stamina mereka yang waktu itu kita lihat ancur-ancuran banget kan di babak kedua, drop parah, namun sekarang ini udah pelan-pelan diperbaiki kondisi fisik mereka, stamina mereka, sehingga mereka kuat bisa bermain selama 90 menit dan juga termasuk juga perpanjangan waktu. Tinggal nanti membenahi bagaimana taktikal yang diinginkan oleh Sintayong sehingga Indonesia bisa menyajikan permainan yang lebih enak lagi untuk ditonton. Tapi ini adalah sebuah awal yang baik untuk timnas Indonesia, terutama untuk anak-anak muda ini yang dibawa oleh Sintayong. Semuanya rata-rata umurnya masih 23-24 tahun, dan yang inilah kita harapkan mereka bisa terus belajar, terus berkembang, untuk kemudian nanti bisa bersaing lah di kancah Asia gitu, dan masuk ke final udah merupakan hasil yang sangat-sangat baik sekali, melebihi ekspektasi dan target dari masyarakat Indonesia. Dan ya kita lihat aja nanti ke depannya bagaimana Sintayong bisa memoles kembali anak-anak ini sehingga menjadi lebih matang baik secara pengalaman, mental, stamina maupun secara taktik dan juga skill individu mereka masing-masing gitu. Dan ya semoga Garuda tetap terbang tinggi, dukung terus timnas Indonesia. Sampai ketemu lagi di Bung United selanjutnya. Bye bye.